Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat datang di IKN Insight, sebuah program yang memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program ini merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur. Tribuners, kali ini kami kedatangan tamu istimewa kita. Tepatnya kami yang berkunjung ke rumah beliau, Bapak Alimuddin. Beliau adalah Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu, Pak. Bapak ditunjuk sebagai Deputi Otorita IKN. Ya. Terima kasih. Ya. Pak, tapi mungkin saya pertanyaan awal saya, Pak. Setelah resmi diangkat menjadi Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, apa sih sebenarnya tugas pertama Bapak ketika Bapak? Yang pertama tentu membantu Kepala Badan Otorita IKN ya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya baik dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat. Itu tugas fungsinya. Ya. Terus apakah sudah ada penugasan awal gitu dari Kepala Otorita itu untuk Ya. Bapak? Begitu dilantik, kami semua yang dilantik beserta istri ya, itu sudah di warning bahwa sampai dengan 17 Agustus tahun depan kita tidak mengenal tanggal merah. Jadi every day kita Jadi keluarga harus bisa menerima gitu, Pak ya. Jadi tidak ada tanggal merah sampai 17 Agustus tahun depan. Sampai dengan upacara pertama di IKN Nusantara. Iya, betul. Tapi secara tupoksi, Pak, itu kan banyak deputi di Badan Otorita IKN itu, Pak ya. Nah, Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat itu apa sebenarnya tupoksi utamanya gitu? Kalau kita ingin mendalami ya bahwa kehidupan pemerintahan itu kan untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya sosial sebenarnya gitu ya. Yang diurusi kan masyarakat ya, mulai lahir sampai dengan meninggal dunia gitu. Dalam proses kehidupan berbangsa dan bermasyarakat itu kan ada proses pembangunan dan lain-lain. Artinya bahwa seluruh kegiatan kedeputian itu pada ujung-ujungnya adalah mengarah kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawahnya kan seperti itu ya. Teori sosialnya, teori pemerintahannya kan seperti itu. Berarti secara khusus apakah masyarakat secara keseluruhan apa masyarakat di kawasan inti IKN aja gitu, di kawasan sekitar IKN gitu? Iya, jadi perlu juga kita memberikan pemahaman yang sama gitu ya bahwa ibu kota Nusantara ini ada di Kalimantan Timur. Ya, kemudian lokusnya ada di PPU dan Kutai Kartanegara. Ya. Nah, bahwa pembangunan di IKN ini sebagaimana arahan Bapak Presiden, Pak Kepala Badan Otorita, dan kita semua sepakat bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita untuk saat ini dan yang akan datang. Dengan mengacu kepada bahwa IKN ini adalah sebuah peradaban yang tinggi ya, kota dunia ya, smart city, forest city dan segala macam. Artinya ada sebuah nanti perubahan atau transformasi baik masyarakat yang akan datang masuk ke situ, masyarakat kita yang ada saat ini maupun masyarakat yang hari ini mungkin anak-anak gitu ya, usia dini yang harus juga kita siapkan untuk siap-siap untuk melakukan transformasi. Yang lebih mudah kelihatannya seperti anak-anak usia dini ya. Mereka yang nantinya akan mendiami IKN mungkin di masa soft depan. landing nanti dia di IKN, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti artinya menyiapkan masyarakat tidak hanya masyarakat lokal mungkin tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Tapi yang menjadi perhatian khusus kan sebenarnya masyarakat lokal terutama banyak kabar-kabar yang beredar tentang masyarakat lokal. Mampukah nantinya misalnya masyarakat lokal bersaing ketika IKN berdiri gitu ya? Karena itu menjadi isu utama sebenarnya yang mengemuknya. Gitu. Jadi IKN ini kan bukan pembangunan tahun ini, tahun besok dan seterusnya. IKN ini kan sampai 2045 gitu ya untuk cita-cita Indonesia maju gitu ya. Ini satu proses yang panjang. Mungkin pembangunan infrastrukturnya sampai 20 tahun atau berapa tahun kita nggak tahu ya. Menurut para pakar ya bahwa sebuah ibu kota yang baru itu dapatkan jiwanya itu, soul-nya itu mungkin antara 20 sampai 25 tahun. Oleh karena itu, penyiapan sumber daya manusia kita sejak usia dini nanti tadi yang saya bilang tadi, nah ini betul-betul nanti sampai ke sana dengan soft landing gitu ya, dengan soft landing dia. Artinya katakanlah dengan forest city ya, berarti kan kita harus ramah dengan lingkungan dan segala macam. Nah, dengan program Merdeka Belajar hari ini di Kementerian Pendidikan itu sesungguhnya sudah linear dengan cita-cita di IKN yang akan datang gitu ya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memasifkan program-program itu, menanamkan nilai-nilai, values kepada anak-anak kita supaya nanti
dia dengan enak mendaratnya di IKN itu. Dari seluruh bangsa gitu ya. Itu berarti menjadi tugas utama badan otorita juga sebenarnya untuk Badan otorita ini kan tugasnya itu kan ya persiapan ya. ya persiapan. Pembangunan gitu ya. Kemudian pemindahan ya. Nah, kan kepala badan otorita ini kan sebuah badan yang setingkat dengan kementeriannya. Tetapi juga melaksanakan tugas fungsi pemerintahan khusus gitu ya. Untuk kemudian menjadi sebuah ibu kota kita yang ada di Jakarta pindah ke sana gitu ya. Kira-kira analisanya itu seperti itu ya. Di periode pertama ini kan tugas badan otorita ya lumayan berat ya Pak, menyiapkan dari awal ya kan kesiapan IKN. Terutama misalnya dengan bagaimana memberdayakan masyarakat lokal gitu kan. Nah, Bapak kan sudah banyak memakan asam garam karena putra asli daerah Pasir Utara yang notabene merupakan daerah asli IKN. Nah, kalau Bapak melihat bagaimana kemudian SDM yang ada di wilayah IKN dan sekitarnya saat ini? Oke, yang pertama saya mengulangi lagi bahwa Pak Presiden juga Pak Kepala Badan Otorita harus memastikan bahwa dengan keberadaan IKN ini adalah yang tadi itu bagaimana memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat terlibat di dalamnya. Ya, terlibat di dalamnya tentu dengan kapasitas masing-masing gitu ya. Nah, oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal. Menyiapkan generasi-generasi kita, masyarakat kita dengan berbagai macam pelatihan. Ada hidroponik, ada yang alat berat, ya macam-macam. Ada barista, ada potong rambut ya, barber ya, dan seterusnya. Ini tujuannya semua untuk menyiapkan mereka supaya ya biasanya kan ada selalu kesan nanti tergusur segala macam. Kita nggak mau seperti itu. Kalau hari ini kata Pak Kepala ya, hari ini masyarakat sudah sejahtera ya. Maka dengan adanya IKN itu harusnya dia lebih sejahtera itu gitu. Oleh karenanya kita harus memberikan pemahaman yang dalam kepada masyarakat bahwa ya, ayo ini ada sebuah kue besar yang ada makan masuk ke kita gitu ya. Kita harus belajar bagaimana cara memakan kue ini gitu ya. Ya tentu kalau kita tarik kepada peluang-peluang itu maka masyarakat kita harus kita siapkan. Misalkan begini, akan datang 16.000 tenaga kerja. Tidak semua harus berpikir bahwa saya harus masuk bekerja di situ gitu ya. Tapi bagaimana 16.000 ini setiap hari dia butuh air, butuh sayur, butuh makanan, lauk pauk dan lain-lain. Kita mikir ke situ gitu ya. Untuk penyediaan mereka gitu. Sandang, pangan, dan papan. Sandang, pangan, dan papan harus kita siapkan. Mungkin kemarin sewa rumah cuma 500.000 ya, sekarang sudah 3 juta satu bulan. Bahkan mungkin ada yang 5 juta di sana gitu ya. Yang biasa-biasa saja sudah mahal gitu. Nah, salah satu multiplier efek ekonomi daripada itu adalah salah satunya itu. Dan itu kalau berjalan terus, saya sudah bilang tadi bahwa pembangunan itu bisa berkisar sampai 20 tahun kan. Nah, kita harus maksimalkan potensi ekonomi gitu ya Pak. Kalau begitu Pak, apakah diyakinkan nanti kan ketika saat ini 16.000 sudah datang nih kan yang membangun IKN, terutama ketika nantinya IKN berdiri bakal lebih banyak lagi migrasi dari warga luar yang datang ke IKN. Nah, bagaimana kemudian daya saing penduduk lokal menghadapi migrasi yang ribuan itu datang ke wilayah IKN itu? Iya, nanti di samping pekerja konstruksi ya, juga akan ada pemindahan kurang lebih 17.000 pegawai. Nah, ini yang saya bilang tadi, mereka juga ini harus diajarkan bagaimana hidup di alam ya, bersanding dengan pegawai yang datang ini ya. Mungkin dari Jakarta biasa bangunan-bangunan semua kiri kanannya, sekarang dia akan bertemu dengan hutan. Bahkan salah satu konsep IKN itu hanya akan menggunakan 35% dari seluruh luasan IKN itu untuk perkantoran pemerintahan, bisnis area dan seterusnya. Itu 25% kalau tidak salah ya. Kemudian 10%-nya itu untuk ketersediaan pangan ya. Jadi untuk pertanian, untuk melayani masyarakat yang ada di situ. Sehingga 65% itu 65 atau sampai dengan 70% itu akan dikembalikan menjadi hutan. Hutan dalam artian hutan Kalimantan yang zaman dulu itu. Iya, hutan tropis. Hutan tropis. Sehingga cita-citanya bahwa 2030 ke atas itu zero karbon itu akan dihasilkan. Oleh karenanya menurut informasi dari Deputi Lingkungan Hidup ya yang lebih paham tentang itu, maka jumlah penduduk yang akan ada di otorita itu juga tidak boleh melebihi daripada 2 juta orang untuk menjaminkan bahwa kita tetap zero. Itu di kawasan KIPP. Ya.
Bagaimana kemudian dengan daerah-daerah di luar KIPP Pak yang masuk beranda IKN sendiri? Iya, kan ada daerah-daerah pengembangan ya. Tentu ini juga menjadi faktor-faktor sosial ya. Pasti kita akan bicara sosial ya. Tentu mereka juga akan diberdayakan gitu. Diberdayakan, mungkin tidak hari ini gitu ya. Maka penyiapan generasi-generasi Guta itu untuk masuk ke situ tidak boleh lagi terlambat. Misalkan begini, ketika kemarin ada PPNPN ya, pegawai pemerintah non PNS gitu ya, dengan TOEFL yang 500. Kita bisa memaklumi gitu ya. Kita memaklumi bahwa jarang sekali orang punya TOEFL 500 itu. Tapi ini sebuah standar yang sudah diukur karena yang tadi bahwa kita akan menciptakan sebuah kehidupan peradaban yang tinggi di situ ya. Ini adalah kota dunia. Sampai hari ini kita mengakui bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa dunia yang paling oke lah gitu. Walaupun banyak bahasa Jerman, Prancis, China yang mayoritas dipakai oleh banyak negara. Gitu. Sementara itu kan itu ya. Sehingga menurut saya ayo kita luruskan persepsi gitu. Nggak apa-apa dengan standar yang tinggi. Ayo kita membangun potensi kita untuk mencapai yang tinggi. Jangan sampai ibaratnya gini, kita mau minum air kelapa, tapi karena kita nggak bisa manjat, lalu kelapanya kita potong. Kan rugi kita. Nah, ayo kita. Tugasnya otorita itu untuk mengangkat mendidik generasi-generasi, kalau boleh saya to the point aja, sarjana-sarjana yang belum TOEFL-nya 500 itu. The next program kita, khususnya di kedeputian saya, adalah untuk mendidik dia untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris, termasuk TOEFL-nya itu dengan Universitas Mula Warman. Itu berarti untuk penduduk lokal gitu, Pak? Penduduk lokal. Oh. Pak, Bapak kan mengenal betul karakteristik masyarakat di kawasan inti IKN, misalnya Sepaku dan sekitarnya, gitu kan? Nah, bagaimana kemudian menciptakan daya saing kepada mereka gitu sendiri, gitu? Maksudnya meningkatkan pendidikan mereka, gitu kan? Iya, saya mantan Kepala Dinas Pendidikan ya. Saya dari awal saya sudah mengajarkan mereka bahasa Inggris di sekolah dasar. Sekolah dasar, tetapi kan tentu dengan keterbatasan sumber daya manusia ya. Tetapi kita perlu apresiasi pada Pak Menteri Pendidikan ya, bahwa bagi daerah yang sudah siap, silakan memasukkan bahasa Inggris itu sebagai kurikulum wajib pilihan, ya, sehingga dia bisa masuk data pokok pendidikan ya. Nah, kita sudah jalankan itu. Anak-anak SD pun kita ikutkan dia untuk lomba-lomba bahasa Inggris. Ini tanpa disadari sebenarnya PPU ya, PPU sekali lagi sudah melakukan persiapan-persiapan itu. Nah, tinggal pada jenjang-jenjang berikutnya harus disiapkan ya dengan konsep Merdeka Belajar itu. Tidak lagi memaksa anak-anak untuk pintar jadi matematika gitu ya. Tetapi apa potensi anak-anak itu yang kita kembangkan. Nah, dengan karakteristik masyarakat yang ada di KIPP dan sekitarnya, dimanapun masyarakat itu sebenarnya perlu sosialisasi yang dalam, perlu memberikan pemahaman yang dalam. Dan apalagi di zaman sekarang ya, banyak berita-berita yang belum tentu benar, kemudian itu terekspos seolah-olah itu yang benar. Ya, kata hoax ya, berita-berita yang seperti itu. Sehingga ada kewajiban kami beserta teman-teman untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa IKN itu seperti ini, seperti dan seterusnya. Dan oleh karenanya bahwa trust pemerintah memang harus teruji ya. Apa yang kita katakan itu harus kita lakukan gitu ya, untuk supaya konstituen ini, masyarakat kita ini, community ini ikut mendukung pembangunan IKN. Tapi sudah adakah program yang disiapkan untuk masyarakat lokal sendiri, Pak, dari badan otorita? Saat ini kita banyak menggandeng dari pihak-pihak lain, swasta, kemudian tadi ada Pak Wamen juga ya. Pak Wamen juga sudah melatih 400 orang menurut Pak Direkturnya tadi. Yang tadi saya bilang ada barber, ada dan seterusnya itu. Nah, bulan April kemarin saya juga mendampingi dari salah satu perguruan tinggi Indonesia ya, ITB juga akan menurunkan ahli-ahlinya ke masyarakat. Itu tadi untuk mengupgrading. Saya punya pemikiran begini. Jangan paksain masyarakat lokal untuk menjadi warga metropolitan. Ya, dengan segala macam aksesorisnya itu. Tetapi mari warga penajam ini yang ada di IKN, bahkan di mitra-mitra atau di beranda IKN seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi ya. Kalaulah dia petani, maka ayo kita bersihkan baju petani itu, kita laundrykan itu, kemudian kita pasangkan lagi sehingga dia menjadi betul-betul menjadi petani yang modern, yang mampu melayani kebutuhan gitu ya. Nah, kita bercita-cita seperti itu. Tidak mudah mengubah sebuah karakter perilaku, mindset ya, langsung dia harus, karena ini udah IKN, ayo kita masukkan. Nggak penting itu. Yang penting adalah bagaimana kita semua dengan potensi yang kita miliki, dengan keahlian yang kita miliki ikut membangun IKN. Yang seperti tadi,
Ya udah yang petani, tapi kita pintarkan petaninya supaya menjadi petani yang modern. Bayangkan kalau sampai 2 juta orang datang, ya. Itu makannya dari mana gitu setiap harinya. Nah itu kita coba mengajak mereka masih punya lahan gitu ya, mereka bisa bercocok tanam dengan cara-cara yang modern ya, kemudian kebutuhan telur, ikan, daging, ayam dan lain-lain, banyak hal yang bisa dilakukan. Secara grand design sebenarnya daerah kita KIPP itu mau dijadikan daerah apa sebenarnya Pak? Penyangganya seperti apa bentuknya? Penyangga ya. Iya. Jadi apa istilahnya, grow up together lah gitu ya. Ketika IKN ini naik menjadi sebuah peradaban tinggi, maka ini juga daerah-daerah mitra ini harus sama-sama gitu ya. Oleh karenanya IKN tidak hanya melihat yang KIPP-nya gitu, tapi juga pemberdayaan masyarakat sekitarnya untuk menjadi penunjang gitu. Jangan sampai terlalu jomplang. Jangan ibaratkan kalau ini sebuah rumah yang mewah, kan tidak nyaman melihat kalau umpamanya di sampingnya ada rumah kumuh gitu ya. Paling tidak dia satu model, satu bentuk atau berbeda bentuk, tetapi dia masih termasuk golongan-golongan yang indah, nyaman, asri dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira analoginya itu seperti itu. Oke. Pak, mungkin kita bergeser sejenak. Itu kan banyak yang bilang kemudian kehadiran IKN bakal menciptakan kerawanan sosial, terutama di kawasan sekitar IKN. Bagaimana Bapak memandang hal tersebut? Saya pikir itu pasti ya, pasti. Misalkan begini, ini lelucon ya, lelucon tapi akan terjadi gitu. Ada 16.000 tenaga kerja yang datang. Yang suka beredar cerita di lapangan ya, 16.000 tenaga kerja yang datang, laki-laki semua, nggak pernah pulang dan lain-lain. Tentu kita bisa membayangkan gitu. Saya hampir setiap hari ke sana gitu ya. Bahkan beberapa pekerja sudah mungkin dengan bercanda ya dengan masyarakat. Ini tempat tempat pijat di sini di mana ya dan segala macam. Ya tergantung kita menafsirkan apa maksudnya itu gitu ya. Nah, tetapi menurut saya sebagai deputi sosial ini ada sebuah kerawanan sosial yang harus kita mitigasi gitu ya. Harus dicarikan nih solusinya ya. Yang seperti ini, bagaimana tata kelola pemukiman yang ada di HPK itu, hunian bekerja konstruksi itu harus ditata dengan baik. Kalau perlu ada semacam RT-RT-nya kah di dalam atau yang mengaturin mereka dan segala macam. Pelayanan kesehatan harus ada gitu ya di dalam itu. Ya tentu sentuhan rohani juga harus ada ya. Harus ada. Itu pertanyaan yang paling menggelitik tuh sebenarnya dan saya pikir di seluruh tempat-tempat yang baru itu selalu menjamur kalau kita istilahkan warung remang-remang ya. Maka di benak saya itu saya harus berkoordinasi dengan pemerintah PPU khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk aktif melakukan patroli ya, bukan raja ya, patroli di sekitar kawasan itu gitu. Sehingga ini paling tidak untuk mencegah hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita tadi bercerita tentang sebuah peradaban yang tinggi gitu ya. Kemudian ada yang seperti itu kan tidak baik lah gitu. Nah, itu untuk dari mindset pekerja. Bagaimana kemudian dengan mindset masyarakat lokalnya sendiri gitu, Pak? Kerawanan itu misalnya tercipta di penduduk asli IKN. Saya pikir kalau sepengalaman saya ya, yang lama di sini, hal-hal seperti itu pasti akan ditolak oleh masyarakat. Oleh karenanya, tugas kita semua, termasuk masyarakat yang ada di situ juga harus memperhatikan seperti ini. Jangan sampai muncul hal-hal seperti itu di lingkungan kita gitu ya. Apalagi umpamanya ikut serta mempromotorin adanya hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, jadi ini kembali lelucon lagi ya. Nanti kalau tidak ada di situ terus bagaimana ya mereka? Jangan-jangan dia ke tempat yang lebih ramai, jaraknya sekian puluh kilo gitu ya. Ini kerawanan-kerawanan di lalu lintas dan segala macam juga memang harus kita antisipasi sejak dini gitu ya. Dan saya pikir sektor-sektor pemerintah yang lain, Polres mungkin ya, atau teman-teman yang lain sudah memikirkan jauh juga memikirkan hal-hal dampak-dampak negatif daripada kerumunan sosial yang banyak itu. Tapi kan apakah itu kan naluri dasar kan, naluri dasar. Apakah ada difasilitasi gitu? Saya tidak melihat ada konsep itu di dalam pembangunan IKN, tidak melihat dan kita tidak maulah yang seperti itu. Dan oleh karenanya memang perlu juga keaktifan daripada kontraktor-kontraktor yang membawa tenaga kerja dari luar untuk memastikan bahwa itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Itu harus dilakukan seperti itu. Tapi Bapak rutin melakukan pendekatan dengan masyarakat lokal, misalnya ketua kampung apa gimana gitu? Insya Allah saya lebih banyak di lapangan kayaknya karena melihat kondisi ya.
kita juga tidak mau melihat ada kemudian isu-isu yang berkembang yang belum tentu benar, kemudian dibiarkan terbang melayang-layang di udara gitu ya. Kita mencoba untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Kalaupun ada persoalan-persoalan, tentu keterlibatan kita untuk memfasilitasi, memediasi persoalan-persoalan itu supaya pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dan kita percaya bahwa dengan segala kemampuan pemerintah untuk membangun, saya yakin akan sangat lebih baik jika itu didukung penuh oleh masyarakat. Tapi sudah adakah kesan-kesan di masyarakat yang timbul Pak kalau Bapak turun ke lapangan? Ada misalkan begini, lahan saya Pak udah terkena, saya mau tinggal di mana? Oke, ada ganti untung ya. Tapi sebagai pemerintah dan otorita, yang saya bilang tadi, kalau hari ini dia sudah sejahtera, jangan karena ada IKN, lalu dia tidak sejahtera. Harusnya lebih sejahtera. Nah, saya mau bilang begini, kalau mereka sudah, pengadaan tanah sudah dilaksanakan, itu kita juga harus memastikan bahwa orang-orang yang telah memberikan lahannya kepada negara ini, kita berikan fasilitas untuk mereka untuk berusaha. Tentu sekali lagi sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan, ada yang rumahnya akan tergusur ya. Kemudian mereka mau direlokasi, kita akan pikirkan itu. Kemudian tempat usahanya hilang gara-gara itu. Ayo kita sekarang ini akan membuat sebuah rest area ya, rest area atau shelter atau apapun namanya nanti yang semua orang yang akan ke IKN itu akan mampir di situ, kemudian akan diantar dipakai kendaraan lain tuh masuk ke dalam. Itu kira-kira skenario-nya kan seperti itu. Nah, mereka ini akan kita tempatkan di situ gitu supaya ada kelangsungan berusahanya ada gitu. Nah, yang kecil-kecil seperti itu kita pikirkan, termasuk ayo halaman yang kosong ayo tanam sayur dan lain-lain. Artinya mereka punya juga berperan juga tak hanya jadi penonton gitu. Iya. Ya, karena gini Pak, kalau kami lihat di antara beberapa deputi, tugas Bapak paling berat kan berhubungan dengan masyarakat langsung gitu itu kan. Itu yang sosial ini kan memang tidak ada ukurannya ya. Kalau teman-teman kan kerjanya pasti inilah, apalagi sarana dan prasarana jelas dia harus melakukan. Kadang-kadang sosial ini kan setiap detik, setiap saat ini berubah. Nah, kita juga harus melihat tapi tetap dengan koridor tata aturan pemerintah yang kita jalankan. Ya pasti itu. Ada riak sedikit dari masyarakat pasti jadi boom gitu. Iya. Ya kan? Itu tugas kami untuk memberikan pemahaman, penjelasan, dan kita juga sangat terbuka ketika ada saran-saran masyarakat yang memang masuk di akal kita. Seperti tadi, kami Pak rumah kami sudah digusur, boleh nggak? Masyarakat kita kan sopan-sopan ya. Ya, masyarakat asli kita juga sopan-sopan, boleh nggak Pak kami berusaha? Kita akan dengan senang hati untuk memfasilitasi itu gitu. Tapi Pak, dari kacamata Pak, apakah benar keberadaan IKN ini bisa mensejahterakan masyarakat lokal gitu Pak? Saya rasa bisa sepanjang kita ini juga melakukan upaya transformasi ya. Yang tadi itu, kalau kita sudah tahu ratusan ribuan orang akan datang, kita sudah tahu dia makan sayur umpamanya, ayo kita ngapain cari yang lain yang kita tidak punya kemampuan untuk itu gitu. Saya percaya bisa. Tapi gini Pak, kita berkaca pada Jakarta gitu kan, ketika masyarakat asli tergusur di tengah gemerlap ibu kota ya kan. Nah, bagaimana kemudian nanti nasibnya masyarakat yang asli? Mungkin dalam konteks yang berbeda ya. Kita terlalu luas lahannya kalau bicara itu ya. Kemudian jumlah penduduk kita juga tidak sebesar Jakarta pada saat awal-awal gitu ya. Nah, oleh karenanya sebenarnya kita justru belajar daripada Jakarta itu, ya, supaya jangan ada kesan dulu orang Betawi tinggal di Kemayoran tiba-tiba sudah segala macam gitu ya. Nah maka apa yang kita lakukan, katakanlah dulu di sana pasti juga ada pengadaan tanah ya oleh pemerintah ya. Kita pastikan bahwa yang terima pengadaan tanah ini kita pastikan keberlangsungan hidupnya gitu. Misalkan tadi itu Pak rumah saya tempat saya jualan sudah nggak ada gitu. Nah masyarakat tetangga saya juga yang menjadi langganan saya juga sudah nggak ada gitu. Tentu pemerintah tidak sekedar ya udah yang penting kami udah ganti rugi, nggak boleh begitu. Kita harus pikirkan dia harus berusaha sesuai dengan passionnya gitu. Misalkan saya nggak usah saya sebut orangnya ya, seorang ibu datang ke saya Pak rumah saya nanti akan kena ini, kami tidak ada masalah. Masyarakat sepaku itu mendukung semua IKN, mendukung semua, tidak ada yang menolak. Nah kemudian, boleh nggak Pak saya berusaha di situ? Iya, saya akan fasilitasi. Karena kita tahu bahwa memang kerjaannya ibu ini berjualan makanan, minuman, dan segala macam.
Saya kasih contoh tadi bahwa ketika nanti shelter ini ada, kita akan nomor satu dia untuk masuk ke situ gitu. Tapi kan seiring perkembangan zaman, perkembangan IKN nantinya tak hanya proyek-proyek pemerintah, ada juga sektor-sektor swasta yang nantinya menggerus lahan-lahan milik warga gitu ya kan Pak? Ya. Nah bagaimana kemudian membentengi hal itu semua gitu? Akan berbeda hal ya ketika pihak swasta yang bernegosiasi sendiri dengan masyarakat. Artinya kan kita tidak masuk di situ ya. Tetapi pasti efek sosialnya akan ke kita, pasti efek sosialnya. Oleh karenanya kita juga mengedukasi masyarakat kita, mengedukasi, dan pihak-pihak swasta juga tidak sembarangan ya membangun ini dan segala macam. Tentu RDTR kita ada, RT/RW kita ada untuk dipedomanin bahwa yang swasta boleh di sini. Kan ada WP 1 sampai WP berapa gitu ya. Wilayah pembangunan 1 dan seterusnya. Ini kawasan pertanian, ini olahraga, ini pendidikan, ini perkantoran, ini bisnis area dan lain-lain gitu. Berarti edukasi itu sudah dijalankan, Pak? Sedang ongoing terus kita ke bawah ya. Kita juga akan membentuk nanti tim sosial ya. Tim sosial ini nanti di bawah kendali kami nanti untuk terus mencari informasi apa sih yang menjadi persoalan-persoalan masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita dilihatnya ada pejabat yang datang malah malu dia untuk berkomunikasi. Kalau saya sampaikan, ayo kapan saja, apa saja yang menjadi persoalan tentang kehidupan kita dengan keberadaan IKN, ayo kita komunikasi, diskusi gitu. Satu sisi kita akan mengedukasi, satu sisi juga kita akan memfasilitasi apa sih menjadi kebutuhannya. Oke. Kalau misalnya edukasi, misalnya jangan dulu menjual lahan sekarang gitu ya kan? Itu ada nggak? Begini, kalau di dalam KIPP itu given ya, nggak boleh diganggu. Tapi kalau yang ada di luar situ, saya pikir kita tidak bisa juga melarang mereka untuk berjualan, menjual lahannya. Jangan sampai kita larang-larang mereka, ternyata dia kebutuhan anaknya sakit, keluarganya sakit, mau kuliah, mau berusaha, masa kita larang? Tidak gitu. Tetapi bahwa salah satu tugas kita adalah bagaimana terus mengupgrading kemampuan potensi masyarakat kita akan terus lakukan. Karena kita ingin membawa masyarakat kita di dalam sebuah peradaban yang tinggi nanti itu akan bisa beradaptasi gitu. Yang 3 kelompok tadi, yang datang, yang existing, dan generasi anak-anak cilik kita yang ada saat ini untuk kita siapkan. Saya memetakan 3 potensi itu gitu. Oke. Nah, satu lagi Pak, mungkin selain fungsi sosial, ada juga tugas Bapak sebagai deputi bidang budaya gitu Pak. Nah, bagaimana kemudian apakah kehadiran IKN bisa menggerus kearifan lokal dan budaya masyarakat setempat? Saya sampaikan tadi ya bahwa keterlibatan masyarakat, kemudian kearifan lokal, budaya itu tetap dipertahankan. Tetapi kan pertanyaan ini kan menjadi menggelitik ya. Ketika ada sekelompok orang datang ke situ dengan latar budaya, latar belakang budaya yang berbeda, kan kita mengenal namanya asimilasi budaya, akulturasi budaya. Kenapa tidak gitu? Kita ini loh memang Indonesia yang berdiri karena adanya perbedaan-perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Ini justru akan memberikan citra Indonesia yang sesungguhnya gitu. Tapi kan budaya asli tetap harus ada lebih. Tetap. Kita tetap akan lestarikan. Maka kita harus satu persepsi ya. Apa sih yang dimaksud dengan pelestarian budaya gitu ya? Apakah pelestarian budaya itu tidak berubah? Kalau maunya tari ya tidak berubah tarinya, pasti akan berubah. Tapi pakemnya dalam sebuah tari atau apapun yang kaitan dengan budaya itu tetap harus ada, tidak boleh berubah. Ruhnya itu tidak boleh berubah. Tapi kalau maunya gerakan atau alat yang digunakan, misalkan dulu orang nari memang harus bulu burung enggang gitu ya. Nah, sekarang kan nangkap burung enggang aja udah dilarang gitu ya. Maka kan bisa dibuat bulu yang lain yang menyerupai dengan itu. Nah itu bagian-bagian daripada pelestarian budaya gitu. Jadi pelestarian budaya yang tidak boleh berubah itu adalah maknanya, pakemnya kalau orang Jawa bilang, pakemnya lah yang tidak boleh berubah. Kalau gerakannya silakan, mungkin dengan ada akulturasi budaya yang tidak bisa kita bendung gitu ya, bisa dia bersama-sama. Oke, siap. Kebinekaan kita tetap harus terjaga di Nusantara. Alhamdulillah kemarin Ika Pakarti ya melakukan deklarasi Bhinneka Tunggal Ika dengan bersama-sama dengan kelompok-kelompok suku yang ada di PPU. Wah itu kita bangga sekali gitu ya. Artinya kita dari perbedaan itu
mengangkat Nusantara ini kita dukung dengan sepenuh hati ya, dengan tenaga dan ikut juga berpartisipasi di dalamnya. Berarti artinya sudah ongoing, on track gitu Iya, sebenarnya. on the track kita nih, saat ini masih on the track. Oke. Kalau ada goncang-goncangan sedikit itu biasa, namanya juga berlayar ya, sedang berlayar ini ya pasti adalah ombak-ombak, bahkan mungkin akan ada gelombang. Nah, tugas kita sebagai ada nahkodanya gitu ya, ada ABK-nya, memastikan bahwa kita akan berlayar dengan di laut yang luas dan akan sampai di dermaga yang akan kita tuju. Oke, Pak, mungkin statement terakhir Pak terkait dengan pembangunan IKN kepada masyarakat, pesan-pesan kepada Ya, pada seluruh masyarakat baik yang ada di IKN maupun mitra-mitra pemerintah daerah atau penyangga-penyangga Ibu Kota Nusantara ini, atau beranda-beranda Nusantara atau serambi-serambi Nusantara ini, mari kita bersama-sama untuk mendukung pembangunan IKN ini yang akan mengusung sebuah peradaban yang tinggi, yang baru, dan mari kita siapkan generasi-generasi penerus kita untuk siap berpartisipasi dalam pembangunan. Saya boleh beristilah, jangan meratapi gelapnya malam, tapi mari malam itu kita terangi dengan lampu dan lilin atau apapun yang bisa memberikan cahaya, supaya kita bisa terus berjalan maju ke depan. Siap, siap. Indah sekali kata-kata terakhirnya itu Pak, ya kan? Jangan meratapi malam. Baik, Pak Alimuddin, terima kasih banyak atas wawasannya yang diberikan pada hari ini. Semoga saja pembangunan IKN berjalan sebagaimana realnya. Dan selamat bertugas Pak. Terima kasih. Tugas kami juga sangat butuh dukungan media. Makanya beberapa waktu yang lalu kita makan malam dengan media, dengan Pak Kepala. Siap. Selamat bertugas karena tugas berat menanti Bapak ke depannya ini Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Siap, siap. Sekali lagi terima kasih Pak Alimuddin. Tribuners, bagaimanapun juga IKN dirancang dan didesain untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, sudah sewajarnya kita mendukung proses pembangunan IKN agar berjalan sebagaimana di jalurnya. Akhirnya, saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Salam Ibu Kota Negara.